miss-nya di mana sudah kita dapatkan, evaluasi yang harus kita lakukan apa sudah saya sampaikan kepada kami sekalian. Pak, ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah ada sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada tingkatan perwira mungkin di yang Angkatan Darat atau Presiden? Pak. Yang kedua adalah terkait dengan temuan Komnas HAM yang menemukan adanya penggunaan Korea untuk memusnahkan atau menendam detonator itu sendiri gitu. Apakah tim investigasi Angkatan Darat juga mendapati temuan yang sama? Baik, yang pertama berkaitan dengan sanksi tadi dibilang, ya. Kita prihatin dan kita cukup berduka karena keputusan berkaitan dengan penggunaan warga masyarakat yang di luar yang seharusnya itu diberikan atau disampaikan oleh Ketua Tim Kepala Gudang Pusat Munisi 3 yang sudah almarhum. Ya, sehingga tentu TNI Angkatan Darat juga harus bersikap bijak ya untuk mencoba ya, melihat sisi kondisi tersebut, sehingga yang lebih penting buat kita adalah gimana kita bisa mengevaluasi hal tersebut sehingga tidak terjadi pada kesempatan yang akan datang, dan kita betul-betul bisa meminimalisir korban dari semua unsur. Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitan dengan Temuan Komnas HAM ya, penggunaan Korea Pak. saya menyampaikan beberapa rilis perkembangan saat ini berlangsung. Waktu rekan-rekan bertanya kepada saya mohon waktu karena ada beberapa unsur yang perlu kita uji di lapangan. Kita menemukan juga unsur tersebut. Tetapi sekali lagi, apakah kita bisa meyakinkan unsur yang disebutkan tadi itu dituang atau memang sudah ada di lokasi tersebut? Karena itu lokasi kan BKSDA ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Artinya pada periode-periode tertentu yang tidak ada kegiatan penghancuran dari institusi kita maupun institusi yang lain, mungkin bisa juga tidak untuk kemungkinan juga digunakan aktivitas oleh warga masyarakat. Ya, tapi manakala ditemukan unsur itu ya, tapi sekali lagi kita tidak bisa menjudge bahwa itu unsur sengaja. Tapi unsur itu ditemukan iya, dan itu berpotensi iya, sehingga banyak penyebabnya. Ketidakstabilan konstruksi detonator, cuaca yang panas, cara penanganan yang tidak semestinya bagi barang-barang yang bersifat akhir, gitu kan ya. Lalu ditemukannya senyawa-senyawa tertentu di dalam tanah sekitar lokasi peledakan. Termasuk juga, maaf saya mungkin belum menyampaikan, ditemukan juga serpihan-serpihan handphone. Itu menjadi salah satu bahan analisa juga oleh lab yang menyatakan bahwa sinyal handphone ya, gelombang elektromagnetik yang dimunculkan itu juga bisa memicu arus listrik ya, karena cukup dekat. 13 orang di lokasi ya. Kita tidak usah bicara 13-13-nya pegang handphone, kita bicara sepertiga kekuatan dari para korban itu megang handphone saja itu sudah menimbulkan gelombang elektromagnetik yang cukup tinggi. Itu ya, sehingga kami Angkatan Darat menghargai semua temuan, semua masukan, semua saran dari institusi yang ada, yang berkompeten, dan itu nanti menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kami untuk melaksanakan evaluasi. Selain rekomendasi evaluasi yang sudah kami sebutkan tadi, bagian-bagian seperti itu juga menjadi bahan pertimbangan. Ya. Kita terima itu ya. Kedepan akan melibatkan personel TNI AD. Pertanyaannya, mengapa dari awal Pak untuk proses pemusnahan amunisi ini tidak melibatkan ZENI? Karena kan untuk pemusnahan memang mereka ahlinya di bidang itu. Apakah saya sempat bertanya kepada salah satu anggota Komisi 1 DPR, hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pemusnahan amunisi ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tim kami di Jawa Barat sempat bertemu dengan warga, dan warga sebenarnya mengaku trauma kalau mendengar suara letusan yang sangat besar gitu, dan mereka berharap aktivitas pemusnahan itu dipindah ke lokasi lain gitu. Apakah dari pihak TNI AD akan mempertimbangkan itu dengan misalnya memindahkan itu ke lokasi yang lebih dekat dengan gudang amunisinya, karena kan gudang amunisi ini lokasinya ada di Cakung ya Pak?
Jadi dari Cakung dibawa ke Garut tuh cukup jauh sebenarnya. Itu. Kemudian ketiga Pak, mengapa TNI AD menggunakan lahan milik BKSDA? Karena kan setahu saya TNI AD memiliki cukup banyak lahan ya Pak. Mengapa tidak memanfaatkan itu? Itu saja. Terima kasih Pak Kadis. Udah, yakin 3 aja. Baik, yang poin kedua saya bilang ya pasti itu ya. Itu pasti ya. Tadi Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyampaikan bahwa so far sekarang kita punya 2 titik penghancuran. Satu di Ngambal, Kebumen, Jawa Tengah, dan satu yang tempat kejadian kemarin ya di Cibalong, Pamengpeuk, Garut. Dan tentu itu menjadi bahan evaluasi untuk kita mencoba mengevaluasi tempat-tempat yang sudah ada sekarang dan juga menambah titik-titik penghancuran di tempat yang lain tapi yang safe, yang sudah ada untuk dievaluasi ya, evaluasi untuk kedepannya apakah pada tempat yang sama dengan modifikasi konstruksi atau hal-hal yang lain secara teknis atau ada evaluasi perpindahan tempat. Tapi juga kita menambah karena Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyampaikan kita tidak punya titik penghancuran di Sumatera, tidak punya titik penghancuran munisi afkir di Kalimantan, Sulawesi.